Part sebelumnya berakhir dengan perburuan sang tokoh utama yang belum berakhir. Dan kali ini sang tokoh utama dihadapkan dengan para goblin yang sangat banyak. So, apakah sang tokoh utama bisa menghadapi hambatan ini? Kita mulai alur ceritanya. Karena tempat itu dipenuhi oleh energi yang luar biasa, maka wajar saja jika salah satu makhluk kuat muncul. Namun yang tidak masuk akal adalah kenyataan bahwa seharusnya arena ini hanya sekadar uji coba, walau memang uji yang cukup brutal. Ares, sang hobgoblin, memiliki kekuatan brutal dan setidaknya berada di tingkat platinum. Moon mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil, namun tak punya pilihan lain selain menghadapi makhluk itu seorang diri. Tanpa membuang waktu, ia segera mengaktifkan kemampuan macan hitam miliknya. Ia melaju cepat ke arah makhluk raksasa tersebut, tepat saat hobgoblin itu menyerang membabi buta dengan senjatanya, diliputi keinginan untuk membalas kematian rekan-rekannya. Moon hampir terkena serangan itu, namun berhasil menghindar dan dari sana ia menyadari kekuatan luar biasa yang dimiliki hobgoblin tersebut. Meski begitu, Moon ternyata jauh lebih cepat dan mampu mengelak dari semua serangan dengan lincah. Namun, sembari menghindar, ia mulai menyadari hal aneh. Meskipun lawannya kuat, menghindar darinya terasa terlalu mudah. Setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa hobgoblin itu kemungkinan menahan kekuatannya karena ini hanya sekadar ujian, bukan pertarungan nyata. Meski demikian, Moon tetap tidak mau ambil risiko. Ia bahkan bersiap untuk menggunakan batu filosof untuk memanggil bentuk kedua dari Estop. Tiba-tiba, dari batu itu terdengar suara riang seperti perempuan yang menyatakan bahwa ia siap untuk menyatu. Namun, peringatan muncul bahwa kambing hitam sedang tidak senang akibat sambaran petir yang terus-menerus. Ia kecewa karena Moon tidak menggunakan papan obsidian. Dalam kebingungan, Moon mencoba memahami situasinya, tapi dalam sekejap itu, hobgoblin melihat celah dan menyerang. Makhluk itu menghantam tanah dengan senjatanya, menciptakan guncangan kecil yang hampir menjatuhkan Moon ke dalam celah. Untungnya, berkat perlindungan dari teknik penyatuan, ia mampu bertahan. Namun, ia sadar bahwa dalam pertarungan seperti ini, tidak ada ruang untuk kehilangan fokus. Meski hobgoblin tampak ditahan, para pemimpin tidak akan menerima alasan apapun. Kambing hitam segera mengirimkan misi baru untuk Moon, mengalahkan pemimpin hobgoblin dengan menggunakan penyatuan manusia, tanpa bantuan petir Zeus. Jika berhasil, ia akan mendapatkan poin prestasi. Situasi makin menegangkan. Meskipun Moon terganggu oleh serangan hobgoblin, pikirannya tetap tertuju pada kambing hitam yang hanya memberinya 500 poin untuk misi itu. Setelah merenung, ia menyadari bahwa poin bukanlah segalanya. Ini soal harga diri. Para pemimpin ingin melihatnya membuktikan diri sebagai seorang alkemis sejati, bukan sekadar pengguna sihir biasa. Ia menatap langit dan menyatakan bahwa ia menerima misi tersebut. Namun, hal itu justru membuat Zeus murka. Keduanya mulai berseteru, awan berubah warna aneh, langit menjadi terang sekaligus gelap, dan atmosfer menjadi penuh tekanan. Moon tidak sepenuhnya mengerti alasan pertengkaran itu, tapi yang ia tahu pasti adalah hobgoblin yang sedari tadi membeku karena percakapan panjang itu, kini benar-benar marah. Makhluk itu meraung keras, merasa diremehkan oleh Moon, dan langsung melancarkan serangan brutal. Namun, Moon tidak gentar, ia malah tersenyum, tahu bahwa inilah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini dengan kekuatan penyatuan manusia. Ia meluncur dengan kecepatan maksimum. Hobgoblin ikut tersenyum, merasa bahwa pertarungan ini akan menarik. Moon mengaktifkan teknik jaringan Ghoul-nya dan menghantam hobgoblin dengan satu pukulan keras yang menghancurkan seluruh pelindung makhluk itu. Hobgoblin itu melotot, tak percaya bahwa kekuatan sekuat itu bisa berasal dari seorang manusia. Ia mulai menyadari bahwa Moon bukan manusia biasa. Dalam keputusasaan, hobgoblin menjulurkan tangan raksasanya, menangkap kepala Moon, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Para goblin gunung yang mengikutinya tertawa sambil menyiapkan tongkat bambu beracun untuk menghabisi Moon dan memakannya. Setelah pukulan telak mengenai punggung Moon dan membuatnya berdarah, hobgoblin tertawa sinis dan bertanya apakah ia sudah kesulitan bergerak. Lalu mulai menghina manusia dengan sebutan makhluk lemah, bodoh, dan naif. Makhluk itu menyebut manusia sebagai makhluk hina, primitif, dan bodoh. Namun tiba-tiba, cahaya hijau pekat mulai menyelimuti tubuh Moon, membuat hobgoblin menyangka bahwa ini hanyalah jebakan yang sangat sederhana. Ia bahkan mengira lawannya sudah tak mampu menahan racun lumpuh yang telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan penuh percaya diri, ia memutuskan untuk mulai memotong anggota tubuh Moon satu persatu agar bisa memberikannya kepada para pengikutnya untuk dijadikan bahan mainan sebelum dimakan. Ia mengangkat kapaknya yang besar, siap untuk menghantam. Namun, pada detik itu juga, Moon menggenggam tangannya dengan kekuatan luar biasa yang mengejutkan sang hobgoblin hingga ke inti jiwanya. Rasa perlawanan mulai membuncah dari dalam Moon. Ia kembali menggunakan teknik Ghoul Weave, dan hasilnya sangat brutal.
lengan hobgoblin patah dan terlepas sepenuhnya dari tubuhnya, terlempar jauh sambil disertai jeritan menyakitkan yang menggema di medan pertempuran. Sang monster tak mampu memproses bagaimana semua itu bisa terjadi begitu cepat. Sementara Moon berdiri di hadapannya dengan tatapan dingin dan mata yang bersinar hijau pekat. Tanpa emosi, Moon mengulang kata-kata yang sebelumnya keluar dari mulut hobgoblin, namun kali ini, dialah yang berada di atas angin. Ia menyebut bahwa para pengikut makhluk itu hanyalah kumpulan makhluk primitif dan tak berdaya di hadapan manusia sepertinya. Mereka semua telah jatuh ke dalam perangkap yang sangat sederhana. Hobgoblin kini menatapnya dengan ketakutan mendalam, menyadari bahwa ajalnya sudah sangat dekat. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Moon menjentikan jarinya, dan dalam sekejap, kepala hobgoblin meledak di depan mata para pengikutnya yang kini berdiri membeku di tempat. Tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Semua goblin yang sebelumnya bersemangat menyantap daging manusia kini gemetar ketakutan. Mereka menyaksikan sang pemimpin yang dulu dianggap tak terkalahkan kini tewas dalam sekejap oleh tangan manusia yang mereka anggap sebagai mangsa mudah. Tangan Moon masih berlumur darah, tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sebuah notifikasi muncul di hadapannya, memberitahukan bahwa ia telah menyelesaikan misi kambing hitam dan memperoleh 500 poin pencapaian. Tak hanya itu, sang Black God sangat puas dengan penggunaan seni penyatuan manusia yang dilakukan Moon, hingga memberinya 500 poin tambahan serta bonus lainnya karena berhasil mengalahkan hobgoblin sendirian. Total 500 poin lagi. Saat itu, Moon baru menyadari bahwa makhluk yang dibunuhnya adalah bos tersembunyi. Ini berarti sebenarnya ia bisa saja menghindari pertarungan tersebut. Namun, ia memilih untuk melawan dan membunuhnya, yang membuat seluruh arena galaksi mulai membicarakan dirinya. Orang-orang mulai terkesima dengan prestasinya, dan Moon pun berpikir apakah perhatian ini akan membawanya pada keuntungan atau justru masalah. Meski begitu, ia memilih menyikapinya secara positif karena arena selalu memberikan keseimbangan antara risiko dan hadiah. Untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah mengambil semua hadiah yang telah ia peroleh. Adegan berganti, menampilkan Moon di rumahnya sambil mengumpulkan semua hadiah dari misi yang baru saja diselesaikannya di markas para goblin rusak. Ia memeriksa notifikasi dan memastikan bahwa semua musuh telah ia habisi seorang diri, yang membuat total poin pencapaiannya meningkat secara drastis. Tak hanya itu, ia juga naik ke level 4, mengupgrade batu filsuf ke tingkat kedua, mendapatkan kapak tempur hobgoblin, serta serum hobgoblin rusak. Jumlah hadiah yang ia peroleh benar-benar luar biasa, hingga membuatnya sendiri terkejut. Tak lama kemudian, notifikasi lain muncul yang menyatakan bahwa ia mendapatkan tambahan 1000 poin karena telah mengalahkan bos tersembunyi. Moon mulai bertanya-tanya apakah itu karena hobgoblin adalah bos pertama yang ia hadapi. Namun, di dalam hati ia merasa bahwa hadiah yang diberikan terlalu besar dari seharusnya. Ia pun membuka layar status pribadinya dan melihat jumlah poin pencapaiannya saat ini. Jika terus melaju dengan kecepatan yang sama, ia akan segera melewati angka 100.000 poin. Mendadak, ia tertarik untuk bertanya kepada batu filsuf apakah ia bisa membuat kembali obsidian tablet ketika mencapai 100.000 poin. Batu tersebut menjawab bahwa itu mungkin, tetapi seiring perkembangan, biaya pembuatannya akan meningkat tajam di masa depan. Meski tampak sederhana, batu itu menangkap sesuatu yang aneh. Mengapa Moon tidak menanyakan alasannya seperti biasa? Dengan tenang, Moon menjawab bahwa ia telah mempelajari ilmu kimia selama bertahun-tahun dan paham betul alasan di balik hal tersebut. Setelah itu, ia kembali meninjau status dirinya dan menyadari bahwa semakin tinggi ia berkembang, biaya peningkatan juga akan terus meningkat. Oleh karena itu, ia harus mulai berinvestasi dengan bijak. Meski begitu, ia juga tahu bahwa ia tak bisa berhenti, sebab obsidian tablet memiliki cara kerja yang sangat berbeda dari item lainnya. Tombak yang dimiliki Moon mengonsumsi poin secara terus-menerus, berbeda dengan lempengan obsidian yang bisa ia gunakan kapan saja setelah selesai dibuat. Ia masih ingat betapa kuatnya transformasi manusianya saat melawan hobgoblin, dan sejak saat itu, ia yakin bahwa investasi pada lempengan tersebut adalah keputusan yang sangat tepat. Batu itu memberitahunya bahwa untuk membuat lempengan obsidian kedua, ia akan membutuhkan 100.000 poin. Namun sebagai imbalannya, kekuatannya akan meningkat sebesar 20%. Kabar itu membuat Moon sangat senang karena berarti kekuatan bentuk manusianya akan meningkat signifikan, mencapai 40% dari total kekuatannya. Meski begitu, ia tetap memutuskan untuk menyisakan beberapa poin sebagai cadangan, karena poin-poin itu kini merupakan aset paling berharga yang ia miliki. Di tengah semua hadiah yang telah ia terima, ia menyadari sesuatu yang aneh. Ia tidak mendapatkan poin dari arena seperti sebelumnya. Dahulu, ia bisa mendapatkan poin dengan menyiarkan pertarungannya, atau membersihkan wilayah penuh monster. Namun sekarang, seluruh fokusnya tertuju pada peringkat yang ditentukan melalui ujian yang ia jalani. Saat membuka layar progres miliknya,
ia memantapkan diri untuk bersiap menghadapi tantangan berikutnya yang ia yakini akan jauh lebih sulit. Ketika memeriksa situasinya, ia melihat bahwa level alkimianya telah mencapai level 17, dan batu filsufnya juga mengalami peningkatan dari level 5 ke 7. Senyuman semangat pun menghiasi wajahnya saat ia menelusuri hadiah-hadiah yang diperolehnya, termasuk serum iblis dan kapak pertempuran milik Hobgoblin. Kapak itu tergolong dalam peringkat B, dengan peningkatan serangan sebesar 10% serta efek kelumpuhan terhadap musuh. Di pasar, senjata semacam itu tergolong sangat mahal. Moon terkejut karena kualitas hadiah-hadiah ini bahkan setara dengan tingkat platinum, melampaui banyak senjata kelas atas yang hanya meningkatkan kekuatan sekitar 5%. Saat menatap hadiahnya, ia merenung dan menyadari sudah lama sekali sejak terakhir kali melihat barang berharga semacam ini. Khususnya setelah peristiwa, kembalinya, yang misterius. Di saat itu, batu filsuf bertanya padanya apa yang ia maksud dengan, setelah kembali. Namun alih-alih menjawab secara langsung, Moon mengulurkan tangannya ke arah serum iblis dan menjelaskan bahwa itulah yang ia maksud. Rahasia pun terbuka. Serum tersebut dipenuhi energi gelap dan racun mematikan. Ketika batu filsuf memahami kandungannya, ia tampak terkejut dan bertanya apakah Moon sungguh berniat menggunakan racun itu sebagai obat sebelum ia membuatnya sendiri. Moon pun mengingat masa-masa sulit ketika ia tak bisa memakai mana selama pertandingan resmi di arena. Tubuhnya seakan lumpuh, membuatnya menjalani hari-hari penuh siksaan, dan satu-satunya penolongnya kala itu adalah dosis narkotik khusus, di mana serum ini menjadi bahan utamanya. Batu filsuf menyebut bahwa saat itu ia sebenarnya sudah bisa menciptakan eliksir, dan merasa heran mengapa Moon tidak menggunakannya sebelum semuanya memburuk. Moon hanya diam sesaat, memandangi sebuah foto dirinya bersama sang adik, lalu menjawab pelan bahwa kisahnya terlalu pahit dan rumit untuk dijelaskan. Meskipun demikian, batu filsuf bersikeras bahwa apapun alasannya, Moon harus lebih peduli terhadap dirinya sendiri. Namun, ia tetap berterima kasih karena berkat usaha Moon, batu filsuf berhasil mencapai kondisi sempurna. Moon setuju dan mengakui bahwa tanpa menggunakan eliksir untuk membuat batu filsuf, perjalanan lintas waktu tidak akan mungkin terjadi. Di saat itulah, batu tersebut mengungkap fakta mencengangkan. Bahkan para penjaga menara yang paling kuat sekalipun tidak mampu melakukan perjalanan waktu. Informasi ini membuat Moon mengajukan pertanyaan penting. Mengapa hanya dirinya yang bisa mengalami keajaiban tersebut? Batu itu menjawab bahwa hanya ada satu entitas di alam semesta ini yang memiliki kemampuan tersebut. Ketika Moon bertanya lebih lanjut tentang sosok itu, batu filsuf menolak untuk menjawab dan mengatakan bahwa bahkan para penjaga menara pun takut untuk menyebut namanya. Moon yang sudah kelelahan hanya tertawa kecil dan berkata bahwa jika membicarakannya saja terlarang, maka tak ada gunanya memaksa. Batu itu sempat terkejut melihat Moon menyerah begitu cepat. Namun Moon menjawab dengan tenang bahwa tak ada gunanya memikirkan hal yang tidak bisa ia ubah. Batu filsuf memahami posisinya, terlebih karena bahkan arena pun gentar terhadap keberadaan Moon. Ia lalu mengungkap bahwa mereka pernah menerima pesan ancaman agar tidak menjalin komunikasi lebih lanjut dengannya. Moon pun mengalihkan pembicaraan dan bertanya pendapat batu filsuf tentang serum iblis sekarang, terutama setelah ia mampu menggunakan mana kembali. Batu itu menjawab bahwa ia tak lagi membutuhkannya sebagai obat, tapi kini tengah mempertimbangkan potensi lainnya dari serum tersebut. Ketika Moon memberitahu bahwa ia akan menggunakan racun untuk meracik eliksir batu, si batu tampak terkejut dan bertanya dengan ekspresi takjub apakah benar-benar itu yang ingin ia lakukan. Moon hanya tertawa dan menjelaskan bahwa dalam dunia alkimia, racun bisa berubah menjadi obat jika digunakan dengan cara yang benar. Mendengar itu, batu langsung bersemangat dan mulai membicarakan dengan antusias tentang kemungkinan mengubah racun menjadi penyembuh. Namun, Moon kembali tertawa kecil dan menyuruhnya untuk menenangkan diri. Hari itu, Moon berdiri di tepi jalan, menatap sebuah pusat perbelanjaan raksasa. Saat melihat bangunan besar itu, ia menyadari bahwa tak ada yang berubah dari ingatannya. Batu filsuf memandang gedung megah itu dan bertanya apakah tempat itu yang dikenal sebagai surga para pemain. Moon membenarkan dan menjelaskan bahwa nama resminya adalah Galaksi Agora. Ia juga menyampaikan bahwa sebenarnya organisasi, Agora, yang membangun tempat ini, bukan hanya mengelola siaran seperti yang selama ini dipikirkan banyak orang. Begitu masuk, seorang staf langsung menyambut Moon dengan senyuman hangat dan menanyakan apakah ia sudah terbangun. Setelah Moon mengiyakan, staf itu memberinya sebuah benda kecil dan memintanya untuk menaruhnya di penyimpanan, lalu mengembalikannya lagi demi keperluan verifikasi. Moon mengikuti petunjuknya, dan setelah semua dicek, staf tersebut memberikan sebuah perangkat bernama jam tangan pemain. Saat Moon memegangnya, rasa nostalgia menyelimuti dirinya karena sudah lama ia tidak menggunakannya. Jam itu berfungsi mencatat semua data dirinya, menampilkan peta agora, serta memiliki banyak fitur berguna lainnya. Ketika Moon melangkah lebih jauh ke dalam gedung,
Staf tadi menanyakan apakah ini kali pertama ia mengunjungi galaksi Agora. Moon hanya menggeleng dan menjawab bahwa ia pernah datang sebelumnya. Di tengah keramaian, Batu Filsuf tampak terpukau melihat banyaknya orang di sekitar dan bertanya apakah semuanya adalah pemain. Moon menjelaskan bahwa hanya mereka yang telah terbangun dan memiliki akses ke sistem penyimpanan yang diizinkan masuk, yang berarti seluruh orang di sana memang para pemain. Baru saat itu, Batu memahami mengapa tempat ini disebut sebagai tempat perlindungan para pemain. Moon berdiri di dalam lift sambil merenungkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Di sana, ia mendengar dua orang berdiskusi. Salah satu dari mereka bertanya apakah temannya sudah mendengar tentang angkatan lulusan terbaru dari akademi. Temannya menjawab dengan penuh semangat bahwa angkatan itu adalah yang terbaik sejauh ini, terutama karena kehadiran Si Hyok dan Lee Yujung yang sangat berbakat. Keduanya bahkan telah mencapai peringkat Diamonde dan dikenal sebagai pemain top di negeri itu. Senyum tipis muncul di wajah Moon saat mendengar obrolan itu. Ketika lift sampai di lantai 4, Moon turun dengan masih membawa senyum kecil. Ia baru saja mendengar salah satu penumpang lain mengeluh karena telah terjebak di peringkat gold selama 4 tahun. Batu Filsuf yang bersamanya menyadari senyum Moon dan bertanya apa yang membuatnya tertawa. Moon menjawab bahwa percakapan mereka cukup menarik untuknya. Batu menatap sekeliling dengan takjub ketika mereka sampai di depan pasar besar. Lalu bertanya apakah semua orang di sana datang untuk berdagang logam. Moon menjelaskan bahwa pasar itu bukan hanya tempat jual beli logam, tetapi juga ada toko milik serikat dan banyak pedagang independen. Batu kemudian bertanya mengapa Moon lebih memilih menjual barang di tempat itu ketimbang melelangnya. Moon menjelaskan bahwa peralatan biasa di level tersebut biasanya sudah memiliki harga pasar yang tetap, jadi menjual langsung ke pedagang jauh lebih cepat dan praktis. Tak lama kemudian, Moon sampai di toko milik serikat Tsunami. Ia tahu bahwa bekerja sama dengan serikat umumnya lebih efisien dan menguntungkan. Begitu masuk, ia langsung disambut hangat oleh staf. Saat ia mulai melihat-lihat isi toko, ia menyadari betapa tertatanya tempat itu, sangat berbeda dari kebanyakan toko lain yang sering terlihat berantakan. Beberapa saat kemudian, pemilik toko datang dan menanyakan apakah Moon sedang mencari sesuatu. Tapi Moon menggeleng dan menjelaskan bahwa ia tidak datang untuk membeli, melainkan ingin menjual sesuatu. Pemilik toko sedikit terkejut karena akhir-akhir ini jarang ada orang yang datang untuk menjual. Namun ia meminta Moon menunjukkan barang yang dibawa. Moon pun mengeluarkan kapak pertempuran milik Hobgoblin dan meletakkannya di atas meja. Begitu melihatnya, mata pemilik toko langsung membelalak. Ia memegang senjata itu dengan tangan gemetar, tampak kagum dan sulit mempercayai apa yang ia lihat. Moon kemudian bertanya apakah mereka bisa langsung menyelesaikan transaksi. Pemilik toko mengangguk dan segera memeriksa harga pasar terbaru, lalu dengan cepat menyebutkan angka yang mengejutkan, 42 juta yuan. Moon tercengang mendengar nilai sebesar itu. Penjual toko menyadari ekspresi terkejut di wajahnya, lalu menjelaskan bahwa kemarin mereka telah membeli kapak dengan jenis yang sama, hanya saja statistiknya sedikit lebih rendah, seharga 38 juta yuan. Namun, setelah itu, pemilik toko menatap Moon dengan penuh selidik dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan senjata langka seperti itu. Sambil terus memperhatikannya dengan tajam, dia mengaku sebagai pemain dari kelas produksi dan memiliki banyak pengalaman. Sementara Moon tampak bukan berasal dari kalangan pemain berpangkat tinggi. Ia penasaran dengan level Moon saat ini, yang dijawab dengan tenang bahwa dirinya berada di level 7. Wajah pemilik toko langsung berubah, menandakan keraguan yang jelas. Ia pun menanyakan apakah Moon lebih memilih uang tunai daripada menyimpannya di akun arena. Saat itu, Moon langsung sadar bahwa pria itu mulai mencurigainya telah mencuri kapak tersebut. Sebelum Moon sempat memberikan penjelasan, pemilik toko telah meletakkan tangannya di dekat tombol alarm. Lalu dengan nada dingin memperingatkan bahwa jika ia menekannya, pihak keamanan akan datang dan memverifikasi siapa pemilik asli dari kapak itu. Namun sesaat kemudian, nadanya berubah menjadi seolah simpati, menyatakan bahwa ia memahami situasi orang-orang yang terdesak dan berniat membantu Moon dengan membeli kapak itu seharga 10 juta yuan, menambahkan bahwa ini lebih baik daripada menimbulkan masalah. Ia juga menyisipkan ancaman terselubung, menyuruh Moon menerima tawaran itu agar masalah ini tidak diperpanjang. Moon berdiri dalam kebingungan, tak yakin apakah pria itu benar-benar berusaha menipunya atau memang curiga dirinya seorang pencuri. Namun sebelum sempat memberikan jawaban, sebuah suara lain memotong suasana tegang itu. Segera, baik Moon maupun pemilik toko menoleh untuk melihat siapa yang berbicara, dan wajah pemilik toko langsung memucat ketakutan saat melihat siapa yang datang. Seseorang yang tak lain adalah Yujung. Yujung memasuki toko dengan tenang, matanya menyiratkan kelicikan, lalu memandangi pemilik toko dengan tatapan sarkastik. Seolah menegur karena terlalu nyaman dengan status sebagai kepala cabang, hingga menjadi serakah seperti itu. Adegan berganti keluar pusat perbelanjaan. Moon berjalan di sisi Yujung yang baru saja keluar bersamanya dari toko.
Gadis itu mengulurkan sekaleng soda hitam, dan ekspresinya berubah drastis. Dalam pikirannya, muncul kilasan masa depan 9 tahun ke depan, ketika tangan yang sama akan menggenggam martil besar berlumur darah. Martil yang digunakan untuk menghancurkan tengkorak Sun Chol. Kenangan itu begitu mencekam, karena bukan hanya Sun Chol yang tewas saat itu. Yu Jung juga telah menghabisi sejumlah pejabat tinggi dalam insiden yang menjadi pemicu kejatuhan seluruh negeri di kehidupan masa lalunya. Pertanyaan yang terus menghantui Moon kembali terngiang dalam benaknya. Mengapa Yu Jung melakukan semua itu? Moon tidak bisa mengusir bayangan itu dari pikirannya. Momen saat Yu Jung berubah menjadi sosok yang benar-benar asing, seolah bukan lagi orang yang pernah ia kenal. Suaranya membuyarkan lamunan Moon, bertanya apakah ia tidak menyukai rasa soda tersebut atau mungkin seleranya telah berubah. Moon berkedip cepat, seperti kembali ke kenyataan, lalu mengatakan bahwa pikirannya sedang melayang. Gadis itu hanya tertawa, menyebut bahwa Moon masih sama seperti dulu. Saat sudah fokus pada sesuatu, ia bisa melupakan dunia sekelilingnya. Moon sempat bertanya dengan nada ragu, dan Yu Jung menjawab sambil tersenyum bahwa ia tidak pernah bisa tertarik pada pria yang tidak punya gairah terhadap apa yang mereka lakukan. Sambil menyesap soda, Moon memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia berkomentar bahwa Yu Jung juga tidak banyak berubah. Setelah menyelesaikan proses sewa, Yu Jung mengatakan bahwa ia akan mengirimkan detail transfer uang, dan Moon segera memastikan apakah semuanya sudah sesuai permintaannya. Pegawai toko mengonfirmasi hal itu, dan Moon pun mengucapkan terima kasih. Kemudian ia menoleh pada Yu Jung dan menjelaskan bahwa uang yang diterimanya adalah hadiah atas kemenangan dalam pertarungan menggunakan kapak tersebut. Moon terkejut saat mengetahui jumlahnya mencapai 50 juta yuan, jauh melebihi ekspektasinya. Yu Jung, yang menyadari keterkejutan itu, menjelaskan bahwa uang tambahan tersebut adalah bentuk kompensasi atas perlakuan buruk dari stafnya, dan ia bahkan sempat berpikir untuk menambahkan lebih banyak sebelum membatalkannya di menit akhir. Moon, tak ingin mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan, mengatakan bahwa jumlah itu sudah sangat baik dan tidak perlu ditambah lagi. Yu Jung menatapnya dengan kagum, menyatakan bahwa ia masih tetap seperti dulu, dan hal itulah yang membuatnya nyaman berbicara dengan Moon. Moon merasa sedikit canggung melihat cara Yu Jung menatapnya, namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu karena mereka sudah lama tidak bertemu. Saat hendak berpisah, ia menanyakan kondisi bibi Yu Jung pun menenangkannya, mengatakan bahwa sang bibi masih belum sadar dari koma, namun ia benar-benar menjaga dan merawatnya dengan baik. Moon sempat mengkhawatirkan keadaan wanita itu, mengingat kesibukan Yu Jung di arena. Namun Yu Jung mengakui bahwa kunjungannya ke rumah sakit sebenarnya juga dijadikan alasan agar ia bisa lebih banyak terlibat dalam urusan arena, bahkan sampai memasang alat khusus di sana. Ibunya telah menyiapkan sebuah ruangan khusus agar bisa memantau segalanya dari kejauhan. Setelah itu, ia menanyakan tentang benda yang pernah diceritakan telah didapatkan olehnya, dan dia pun membenarkan bahwa benda itu memang berhasil diperolehnya. Ketika ia bertanya apakah keadaannya kini sudah membaik, dia membalas dengan senyuman, mengabarkan bahwa penyakit mana yang dideritanya telah benar-benar hilang. Mendengar hal itu, ia terlihat sangat senang, meski tak lupa meminta maaf atas reaksi berlebihan yang pernah dilakukannya. Setelah keheningan singkat, ia bertanya dengan penuh perhatian bagaimana mungkin dia bisa sembuh jika tak ada sistem kekebalan yang mendukung. Dia sempat terdiam sebelum akhirnya menjawab singkat, menganggap kesembuhannya hanya keberuntungan semata. Suatu hari, perlahan-lahan, ia mulai merasakan mananya kembali hingga pulih sepenuhnya. Gadis itu terkejut, karena ia tahu bahwa hilangnya mana biasanya tak punya jalan kembali, dan selama ini ia benar-benar mengkhawatirkan keadaannya. Namun, Moon tidak menunjukkan kebencian dan justru meminta agar ia berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia menegaskan bahwa kejadian masa lalu hanyalah satu bagian dari takdir yang harus ia hadapi, dan ia telah melakukan yang terbaik saat itu. Ketika gadis itu hendak membahas topik tersebut lebih lanjut, Moon memotong, mengatakan bahwa semua itu adalah keputusan pribadinya, dan meskipun waktu bisa diputar ulang, ia tak akan mengubah apapun. Namun jauh di dalam hati, ia merasakan pahitnya penyesalan. Ia sempat bertanya dalam hati, jika benar ia tak menyesal, mengapa ia tak pernah sekalipun membalas surat dari saudara-saudaranya? Ia pun merenungi bagaimana tekanan dari luar turut membentuk perasaannya. Menjadi anak dari seseorang yang bukan berasal dari keluarga utama membuatnya tersisih, dan setelah kehilangan kekuatan sihirnya, keluarganya pun perlahan menjauhinya. Ia tahu bahwa memutus hubungan dengan saudara-saudaranya adalah pilihannya sendiri, meski mereka telah berkali-kali mencoba menghubunginya. Semuanya ia abaikan setelah meninggalkan keluarga. Ketika mengingat semua itu, ia hanya bisa merasakan malu. Jika harus mencari pembenaran, satu-satunya alasan yang muncul di benaknya adalah karena ia tak sanggup menghadapi kenyataan. Ia pernah memiliki mimpi tentang masa depan yang cerah, dunia yang ia masuki dengan kekuatan sihir penuh. Tapi dalam sekejap, semua itu lenyap,
dan ia menutup diri sepenuhnya, baik secara fisik maupun mental. Kala itu, hidup pun terasa nyaris tak berarti. Satu pikiran menakutkan sempat melintas. Mungkinkah dalam hatinya, ia menyimpan dendam juga pada Yujung? Moon selalu merasa bersalah padanya, terutama ketika mengenang kehidupan lamanya. Andaikan ia tetap berada di sisinya, mungkinkah Yujung tak akan meninggal dan merasa dikhianati? Perasaan itu terus membayangi dirinya, dan kenyataan bahwa Yujung kini berada di hadapannya di kehidupan ini justru membuat semuanya terasa lebih sulit. Tiba-tiba, Yujung memutus lamunannya dan bertanya apakah ia sudah mulai ikut pertandingan arena. Moon pun tersadar dan menjawab bahwa saat ini ia masih berada dalam tahap penilaian tingkat kekuatan. Ketika Yujung menyarankan mereka membeli perlengkapan bersama, Moon mengatakan bahwa belum waktunya untuk terburu-buru, membuat Yujung bingung bagaimana dia bisa tetap tenang dalam kondisi seperti itu. Padahal persiapan adalah kunci utama untuk meraih keberhasilan di arena. Kemudian Yujung bertanya apakah ia termasuk dalam kategori pengguna sihir. Saat Moon mengangguk, Yujung langsung mengerti dan bertanya apakah ia berencana menggunakan uangnya untuk membeli peralatan dan bahan kimia. Ia tampak senang saat Moon menyetujuinya, karena Yujung sendiri juga perlu membeli beberapa bahan. Moon terlihat bingung dan bertanya mengapa Yujung membutuhkan bahan tersebut padahal ia adalah petarung. Yujung hanya tertawa dan menepuk lengannya ringan sambil menjelaskan bahwa bukan hanya alkemis yang memakai bahan-bahan itu. Ia sendiri membuat alat latihannya sendiri. Moon terkejut dan bertanya apakah tak lebih baik menyerahkan hal itu pada para profesional, terutama karena Yujung punya akses ke berbagai ramuan. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yujung langsung menarik lengannya dan mengatakan bahwa mereka harus segera berangkat karena ia ada janji di rumah sakit. Moon berusaha menenangkan dan meminta waktu untuk menjelaskan. Tapi Yujung tidak memberinya kesempatan dan langsung menyeretnya pergi. Sementara itu, seorang pegawai yang pernah melihat mereka saat proses deposit memperhatikan dari kejauhan. Ia tak percaya bahwa wanita yang kini tampak ceria dan penuh tawa itu adalah Yujung yang selama ini dikenal dingin dan serius di tempat kerja. Moon pun berdiri, memperhatikannya, merasa asing sekaligus penasaran. Apakah ini sisi asli dari Yujung yang belum pernah ia kenal? Tiba-tiba, adegan berganti dan mereka berada di pasar, di mana para pedagang berseru lantang, menawarkan barang dagangan mereka, sementara jalanan dipenuhi oleh keramaian. Setiap pemain dan pedagang tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan Moon merasa sedikit lega, berpikir bahwa mereka akhirnya selesai berkeliling. Namun, ternyata Yujung masih bersikeras ingin membeli beberapa barang lagi. Orang-orang yang mengenalnya mulai berbisik-bisik sambil menatap Moon dengan rasa ingin tahu, heran dengan pemuda yang bersamanya. Meski Moon sudah berusaha membujuk bahwa ia telah membeli lebih banyak barang dari yang direncanakan, Yujung tetap teguh. Ia meyakinkannya bahwa masih ada satu barang terakhir yang ingin ia beli, dan berjanji itu benar-benar yang terakhir. Moon awalnya keberatan karena persediaannya sudah penuh dan tidak ada ruang untuk barang tambahan, tetapi Yujung terus memaksa. Ia menegaskan bahwa barang ini sangat penting karena ia ingin memberikannya sebagai hadiah istimewa. Moon hanya bisa menghela napas, merasa betapa melelahkannya berbelanja bahan bersama orang lain, lalu memandangi Yujung yang dengan teliti memilih barang, memperhatikan kualitas dan susunannya satu persatu. Meskipun hanya pemain biasa, Yujung memiliki mata tajam seperti seorang profesional dalam membedakan kualitas item berdasarkan tingkatannya. Saat itu Moon teringat betapa telitinya Yujung dalam setiap hal yang ia lakukan, dan ia mulai bertanya-tanya dari mana gadis itu memperoleh begitu banyak pengetahuan soal alkimia. Bagi Moon yang telah menciptakan batu filsuf dan perlengkapan legendaris, detail kecil semacam itu tidak terlalu penting. Baginya, yang terpenting hanya peringkat barangnya, selain itu hanyalah pelengkap yang tidak terlalu berarti. Setelah pencarian panjang, Yujung akhirnya menyerahkan sesuatu kepadanya, sebuah perangkat masuk ke dalam arena. Mata Moon membelalak penuh semangat, tak menyangka bahwa itu adalah perangkat VR sungguhan yang biasa digunakan dalam pertandingan di dalam arena. Yujung mengangguk dan memastikan bahwa perangkat itu merupakan model terbaru buatan perusahaan Sam, bahkan belum dirilis ke pasaran. Moon memegang perangkat itu sambil mengaguminya, memahami betul nilainya. Perangkat semacam ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari helm, kacamata, hingga kapsul, dan masing-masing memiliki fungsi khususnya. Perusahaan arena bekerja sama dengan banyak negara besar untuk mengembangkan perangkat-perangkat ini. Pada awalnya, negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan Tiongkok menguasai produksi, tetapi arena menentang monopoli dan mendorong persaingan sehat antar negara, memperingatkan bahaya dari penguasaan pasar secara sepihak. Moon teringat pada pernyataan resmi otoritas yang menyatakan bahwa mereka akan mendiskualifikasi setiap pemain dari Tiongkok atau AS jika kondisi ini terus berlanjut. Ia menatap Yujung penuh keraguan dan bertanya-tanya apakah benar dia pantas menerima perangkat semahal itu. Yujung hanya tersenyum penuh percaya diri dan meyakinkan bahwa para pemain terbaik di Sunam, termasuk dirinya,
memang sudah menggunakan perangkat itu meskipun belum tersedia secara umum. Meski begitu, Moon tetap ragu dan mempertanyakan alasannya, karena ia bahkan bukan karyawan di perusahaannya. Namun Yu Jung dengan santai mengangkat bahunya, berkata bahwa jika ia sendiri yang memberikannya, maka itu sudah sah, dan jika ada yang mempermasalahkan, biar mereka langsung menemuinya. Saat mereka berjalan bersama, Moon sempat berkata bahwa akan lebih masuk akal kalau ia membeli sendiri perangkat yang sesuai dari toko milik Asan. Tapi ekspresi wajah Yu Jung langsung berubah, terlihat kesal. Ia menjelaskan dengan nada kesal bahwa memakai perangkat biasa bisa menyebabkan cedera serius dalam arena. Karena menganggap Moon terlalu keras kepala dan takut ia menolak lagi, Yu Jung dengan cepat menambahkan bahwa ini adalah bentuk permintaan maaf atas perlakuan kasar manajer toko sebelumnya. Perkataan itu membuat Moon berpikir sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Bagaimanapun juga, ia memang sedang membutuhkan perangkat VR berkualitas, apalagi ia mulai mempertimbangkan untuk menyiarkan pertarungannya secara langsung, dan perangkat itu tentu akan sangat membantu. Saat ia melihat jam, Moon baru sadar bahwa waktunya sudah sangat mepet dan ia harus segera bergegas. Saat hendak pergi, Yu Jung mengingatkan agar ia membalas pesannya terlebih dulu karena ia hendak menjenguk ibunya di rumah sakit. Saat itu juga, Moon teringat pada bibinya yang juga sedang dirawat karena penyakit aneh yang berkaitan dengan arena pertarungan. Penyakit itu dikenal sebagai penyakit arena, dan mulai muncul sejak dibukanya Galaksi Arena. Bibinya termasuk salah satu dari mereka yang terpilih dari menara, jadi Moon yakin ia akan sanggup bertahan sedikit lebih lama, walaupun kekhawatirannya tetap menghantui. Dia harus menemukan obat untuk penyakit itu sebelum semuanya terlambat. Baginya, sang bibi telah bersikap jauh lebih baik dibandingkan ibunya sendiri, bahkan tidak pernah memperlakukannya seperti anak haram. Hal itulah yang memperkuat tekadnya untuk sembuh dan menjadi lebih kuat demi bisa menyelamatkan bibinya, apapun harganya. Saat dia hendak beranjak pergi, tiba-tiba Yu Jung menarik ujung bajunya dan bersikeras agar dia menjawabnya. Awalnya Moon sempat bingung, tapi kemudian dia menyadari bahwa Yu Jung sedang membicarakan soal pesan-pesan. Rupanya, ia sengaja mengusiknya, mengatakan bahwa Moon membalas pesan Yu Jung lebih dulu darinya. Moon hanya tertawa saat menyadari bahwa mungkin ia memang tidak punya kegiatan lain selain memprovokasinya. Yu Jung tampak sangat kesal, mengatakan bahwa kejadian seperti itu sudah terlalu sering dan membuatnya jengkel. Padahal mereka sudah cukup dewasa untuk tidak bermain-main seperti anak kecil. Moon hanya tersenyum dan meyakinkannya bahwa ia akan mengirim pesan begitu mereka tiba. Sorot mata Yu Jung seketika berbinar karena semangat, memperlihatkan ekspresi bahagia yang tulus. Moon bisa merasakan betapa dalamnya keterikatan Yu Jung padanya. Dengan lembut, dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis itu. Namun, ekspresi Yu Jung mendadak berubah, membuat Moon terkejut. Ia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Apakah para gadis sangat membenci saat tatanan rambut mereka dirusak? Spontan, ia menarik tangannya kembali, merasa kikuk dan buru-buru mengakhiri situasi itu sebelum menjadi lebih canggung. Ia menyuruh Yu Jung menjaga diri baik-baik dan cepat-cepat pergi. Namun, Yu Jung tetap terpaku di tempatnya, dan asisten pribadinya yang berdiri di sebelahnya tampak sangat panik. Bagi sang asisten, hal seperti itu tidak bisa diterima begitu saja, menyentuh rambut tuannya, apapun hubungan mereka. Tapi saat ia mendekat, ia menyadari bahwa Yu Jung sendiri pun tampak membeku dan tak mampu bergerak. Sang asisten mencoba menenangkannya dan segera menawarkan untuk merapikan kembali gaya rambutnya. Meski begitu, Yu Jung masih diam di tempat. Saat itu, area pasar dipenuhi oleh para pemain, dan sedikit saja gerakan aneh bisa memicu berbagai rumor tanpa akhir. Akhirnya, Yu Jung sadar dari keterpakuannya dan menatap asistennya dengan nada memohon, meminta agar ia berpura-pura tidak melihat apapun. Asistennya hanya membalas dengan senyuman kaku dan setuju, walau di dalam hati ia masih berusaha mencerna kejadian tadi. Setelah menarik napas panjang, Yu Jung berusaha menenangkan dirinya dan kembali ke topik penting yang sempat mereka bahas sebelumnya. Sang asisten menyinggung insiden yang terjadi 10 tahun lalu, dan Yu Jung mengakui bahwa hingga kini belum ada informasi baru yang ditemukan. Ia merasa aneh kenapa tidak ada satupun petunjuk meskipun pencarian terus dilakukan. Rasa curiga mulai muncul dalam benaknya, membuatnya merasa seolah semua ini dirancang secara sengaja. Asistennya pun menatapnya dengan waspada dan menyampaikan bahwa seseorang telah menghapus semua bukti terkait kejadian itu, yang berarti ada sosok kuat di baliknya. Yu Jung menatap kosong ke kejauhan, mengingat bagaimana media seolah sengaja melupakan kejadian penting dan berbahaya itu. Di saat yang sama, seorang pewaris dari perusahaan besar malah tampil dalam siaran langsung dan menjadi pusat perhatian media. Kontras yang sangat mencolok ini adalah bukti nyata bahwa ada pihak dengan kekuatan luar biasa yang bisa mengendalikan apa yang boleh muncul ke publik dan apa yang harus disembunyikan. Asistennya membenarkan dugaannya dan menambahkan bahwa penyelidikan lebih lanjut bisa saja membuat mereka dalam bahaya besar.
Namun, Yujung menatapnya dengan penuh tekad dan bertanya apakah dia merasa takut. Alih-alih menjawab langsung, sang asisten balik bertanya bagaimana Yujung bisa berpikir sejauh itu. Kekhawatirannya bukan pada dirinya sendiri, melainkan karena ia merasa Yujung memiliki jauh lebih banyak hal yang bisa hilang dibandingkan dirinya. Tapi Yujung justru tersenyum samar dan menjawab tenang bahwa dirinya kini tidak punya apapun yang bisa hilang. Namun, saat kalimat itu keluar dari bibirnya, pandangannya tanpa sadar tertuju pada Moon yang sedang menjauh. Di saat itu juga, ia menyadari sesuatu yang penting. Ternyata sekarang, ia memang memiliki sesuatu yang berharga. Dan justru karena itulah, keinginannya untuk mengungkap kebenaran semakin tak tergoyahkan. Setelah dimintai bantuan, Yujung langsung menyatakan bahwa penyelidikan akan segera dimulai, sambil mengingatkan bahwa begitu proses itu dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Namun, Yujung tanpa ragu menyatakan bahwa ia ingin semuanya dimulai saat itu juga. Ia menegaskan bahwa setiap petunjuk atau siapapun yang tampak seperti mencoba menutupi kejahatan ini, harus segera ditemukan dan dilaporkan padanya secepat mungkin. Setelah mempertimbangkan semuanya dengan matang, ia memutuskan untuk mulai membuat batu filsuf. Batu itu kemudian bertanya tentang tingkat penyelesaian yang diinginkan, dan dengan penuh keyakinan, ia menjawab bahwa 10% saja sudah cukup. Batu tersebut menyetujui keputusannya dan menyebut bahwa pendekatan itu sangat rasional. Selanjutnya, ia bertanya apakah Moon memahami proses pelaksanaannya. Dengan pandangan penuh percaya diri, Moon mengangguk dan mengatakan bahwa ia punya gambaran. Saat itu pula, sebuah kenangan lama muncul dalam benaknya, saat Maki mendatanginya sambil membawa sebuah gulungan misterius di tangannya dan memintanya memecahkan sandi di dalamnya. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan hanyalah Yujung, karena ia mempercayai kemampuan analisisnya sepenuhnya. Isi gulungan tersebut membahas tentang tingkat ke-10 dari seni bela diri iblis. Dan kala itu Maki sendiri masih berada di tingkat ke-7. Meski Moon tidak bisa membaca isinya secara langsung karena hanya bisa diakses oleh pewaris sah, ia tetap mampu memahami struktur dasarnya. Seni bela diri ini dibagi menjadi 10 tingkatan, masing-masing merepresentasikan 10% kemajuan total. Mencapai bahkan satu tingkat saja sudah cukup untuk membuka pintu pemahaman yang lebih luas. Seni ini jugalah yang menjadi alasan Maki bisa mencapai posisi tinggi, meskipun belum melampaui tingkat ke-7. Namun, Moon selalu berambisi untuk memecahkan rahasianya sendiri. Kini, dengan bantuan batu filsuf, semuanya berubah drastis. Ia tak perlu lagi menganalisis satu persatu dengan detail. Yang perlu ia lakukan hanyalah mempersiapkan tubuhnya, dan sisanya akan ditangani oleh kemampuan transformasi manusianya. Dengan rasa percaya diri, ia bertanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Batu itu langsung menjawab, 5.000 poin pencapaian untuk tingkat 10 Hi. Moon tersenyum senang, merasa itu harga yang luar biasa murah. Tapi batu itu memperingatkannya bahwa bagian terakhir dari proses tersebut adalah yang paling sulit, karena melibatkan pengetahuan legendaris. Meski begitu, Moon tetap tenang dan sadar bahwa ia tak harus langsung menguasai semuanya. Tingkat pertama saja sudah cukup sebagai awal. Tanpa ragu, ia menyetujui kesepakatan itu. Begitu pesanan dikonfirmasi, sebuah gulungan baru muncul di hadapannya. Salinan identik dari naskah asli yang berisi ajaran seni bela diri iblis surgawi. Perasaan bahagia meluap dalam dirinya karena akhirnya ia berhasil mendapatkan apa yang telah lama ia dambakan. Meskipun sekarang ia memiliki akses pada pengetahuan tersebut, ia menyadari bahwa itu belum sepenuhnya menjadi miliknya. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, ia memerintahkan batu filsuf untuk segera menyerap isi naskah itu. Batu tersebut langsung menuruti, sementara Moon mengamati prosesnya dengan penuh konsentrasi. Namun kali ini, tak ada reaksi dari gugusan energi di sekitarnya. Tiba-tiba, sensasi aneh menyelimuti tubuhnya. Penglihatannya mulai kabur, tubuhnya menjadi ringan, dan perasaan asing yang familiar kembali merasuk ke dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ini adalah sensasi yang pernah ia alami sebelum kembali ke kehidupan ini. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi, segalanya menjadi gelap, dan ia kehilangan kesadaran. Waktu berlalu perlahan hingga akhirnya ia mulai siuman. Ia merasa aneh, seolah tempat di sekelilingnya berubah. Dengan susah payah, ia membuka matanya dan mencoba memahami situasi. Namun sebelum pikirannya bisa fokus, sebuah suara menggema dari kegelapan, memberitahu bahwa akhirnya ia sadar dan tubuhnya dalam kondisi baik. Moon terkejut dan dengan cepat menoleh, mendapati seorang pria tua berdiri di hadapannya. Otaknya bekerja cepat mencoba menganalisis siapa sosok itu dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pria tua itu tampak menenangkan dan menyuruhnya duduk, seraya tersenyum hangat. Sebelum Moon sempat bergerak, ia mendapati dirinya sudah duduk di samping pria tua itu tanpa menyadarinya. Saat menoleh ke belakang dengan rasa ngeri, ia terkejut, karena seharusnya pria itu masih berdiri di tempat sebelumnya.
Bagaimana mungkin sekarang sudah ada di sini? Dalam sekejap, kenyataan yang mengerikan menghantamnya seperti kilat. Ia menatap pria tua itu dengan mata melebar penuh keterkejutan, dan dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Tidak mungkin, dia tak pernah membayangkan bisa bertemu langsung dengan sosok legendaris itu. Pria tua itu menyeringai dengan nada mengejek, seolah mempermainkan keterkejutannya, lalu menanggapi bahwa Moon berbicara seperti sudah sangat mengenalnya. Meski masih diliputi keterkejutan, Moon dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sangat mengenalnya. Teknik yang ia pelajari sebelum sampai ke tempat ini bahkan merupakan inti dari seni bela diri iblis. Tanggapan pria tua itu hanyalah tawa ringan, seakan semua reaksi Moon sudah ia perkirakan. Dengan senyum samar yang membawa aura misterius, ia mengiyakan, ya, dia adalah bintang iblis. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sistem tiba-tiba menampilkan jendela informasi di hadapan Moon. Pesan itu memberitahunya bahwa ia adalah manusia pertama dalam sejarah yang pernah bertatap muka dengan iblis bintang. Yang lebih mengejutkan, sistem langsung memberinya 5.000 poin prestasi. Namun peringatan belum berhenti, sistem mulai memberikan notifikasi bahaya tingkat tinggi tentang entitas iblis yang luar biasa berbahaya ini, dan bahwa segala tindakan akan diambil untuk menjaga keselamatan. Sistem terus-menerus memperingatkan agar Moon tetap waspada dan tidak memprovokasi sosok di depannya. Moon sendiri merasa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, tapi awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Ia berdiri kaku, namun pikirannya bekerja cepat. Jika sistem saja sampai memperingatkannya sedemikian rupa, maka makhluk di hadapannya bukan hanya kuat, ia adalah monster dalam wujud manusia. Sang iblis tampak terganggu oleh notifikasi yang terus-menerus bermunculan, lalu bergumam pelan seolah mengucapkan mantra untuk meredamnya. Seketika semua peringatan sistem menghilang tanpa jejak. Setelah itu, pandangannya tertuju penuh ke arah Moon, sorot matanya menyiratkan berbagai pertanyaan. Ia bertanya apakah Moon mengira bahwa pertemuan mereka disebabkan oleh teknik bela diri iblis. Moon sempat ragu sebelum menggeleng dan menjawab bahwa bukan itu alasannya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi puas melihat keberanian Moon, namun langsung membantah dan mengatakan bahwa perhatiannya justru tertuju pada hal yang jauh lebih mendesak. Tatapannya menyipit, dan dengan suara berat seolah mengandung beban ribuan tahun, ia melontarkan pertanyaan yang mengguncang, siapa sebenarnya dirimu? Moon seolah kehilangan kata-kata. Pertanyaan itu membuatnya berpikir keras, mencoba mencari makna di baliknya. Ia bahkan berniat bertanya balik, namun pria itu mengulangi pertanyaan tersebut. Kali ini sorot matanya seperti menyelami kedalaman jiwanya. Pertanyaan itu terasa seperti menggali kebenaran yang ia sembunyikan selama ini. Moon teringat bahwa bahkan Zeus dan kambing hitam tak pernah menyadari bahwa dirinya telah melintasi waktu. Tapi pria ini, seolah muncul hanya untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Sekadar memikirkannya saja sudah membuat Moon merasa tidak nyaman. Bintang iblis tertawa sinis, menuduhnya berpura-pura tak tahu, seolah menyadari jauh lebih banyak daripada yang ditunjukkannya. Moon menarik napas dalam-dalam dan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia mengatakan bahwa ia tahu pria itu berjalan di jalur dominasi, dan selalu mengutamakan yang kuat, khususnya mereka dari dunia iblis. Pria tua itu tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Moon karena mampu menebak dengan tepat. Bahkan sebelum menjadi dewa, ia memang selalu mendambakan kekuasaan absolut. Moon menatapnya, dan tiba-tiba kenangan lama dari kehidupan sebelumnya kembali melintas. Ia pernah bertemu seorang raja iblis yang memancarkan aura mengerikan serupa. Darahnya berdesir cepat, menyadari bahwa pria di hadapannya sekarang berada di tingkat kekuatan yang sama. Sang iblis, seolah bisa membaca pikirannya, menatap Moon dengan mata yang memancarkan cahaya aneh. Dunia di sekitar mereka mulai larut, menghilang secara perlahan bagaikan meleleh ke dalam kehampaan. Tubuh Moon terasa ditarik ke dalam ruang kosong tak berujung, tapi alih-alih ketakutan, ia justru merasakan sesuatu yang familiar, sesuatu yang tak asing baginya. Dalam konsentrasi penuh, iblis itu berbicara dengan suara lembut namun syarat perhatian. Ia berkata bahwa Moon membawa jejak sesuatu yang sangat langka. Hanya sedikit orang yang sanggup berdiri di tengah kehampaan tanpa kelelahan. Namun, Moon tetap diam, tidak tahu harus menjawab apa. Tatapan pria tua itu menusuk, lalu ia kembali bertanya dengan nada berbeda, mencoba menggugah Moon, seolah ingin memaksanya berhenti berpura-pura tak paham. Moon mengerutkan keningnya, lalu menjawab jujur bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin. Tapi kalau yang dimaksud adalah hal aneh yang terjadi pada dirinya, mungkin itu ada kaitannya dengan sebuah gelar yang ia miliki. Ketertarikan pria tua itu seketika meningkat. Ia menatap Moon dengan lebih serius dan bertanya tentang gelar itu. Dengan tenang, Moon menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah menarik perhatian sebuah konstelasi dari sisi lain dimensi setan. Setan itu tak langsung merespons, namun sebuah senyuman aneh mulai terbentuk di wajahnya,
sebelum akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. Ia menanggapi dengan nada sarkastik, mengejek pernyataan Moon yang menurutnya terdengar terlalu mewah hanya untuk sekadar diperhatikan oleh konstelasi. Tapi Moon merasakan sesuatu yang janggal dalam nada bicara pria itu, sehingga ia akhirnya melontarkan pertanyaan langsung, ingin tahu apakah pria itu pernah bertemu dengan konstelasi tersebut. Seketika tawa itu lenyap, wajah sang setan berubah drastis dan keceriaan sebelumnya seolah menguap tak bersisa. Suasana menjadi mencekam, udara terasa menebal, dan aura pembunuh menyebar memenuhi ruangan, sampai-sampai napas Moon terasa berat. Meski begitu, Moon berusaha tetap tenang. Ia yakin bahwa Black Goat tak akan pernah membiarkan siapapun yang mengancamnya pergi begitu saja. Namun, tiba-tiba setan itu kembali tertawa, kali ini dengan suara dalam yang menggema seperti mengguncang bumi. Matanya memancarkan rasa ingin tahu yang mendalam. Dengan senyum samar, ia mengaku bahwa kini ia mengerti mengapa Moon terasa begitu menarik, dan tidak terkejut sama sekali mengapa konstelasi tertentu tertarik padanya. Setelah jeda singkat, ia mengaku dengan licik bahwa dugaan Moon benar. Ia pernah kalah dari konstelasi itu, dan kekalahannya bahkan sangat memalukan. Namun, alih-alih merasa terhina, pria tua itu tampak menikmati kenangan pahit tersebut, seolah kekalahan itu sendiri adalah sesuatu yang patut dirayakan. Mata Moon membelalak, tak percaya bagaimana makhluk sekuat itu bisa bicara soal kekalahan dengan sikap yang aneh seperti itu. Seakan bisa membaca pikirannya, setan itu tertawa menggoda dan berkata bahwa itulah alasan ia tertarik pada Moon. Ia ingin tahu apa yang membuat konstelasi itu sampai tertarik pada manusia sepertinya. Sebelum Moon sempat bereaksi, pria tua itu tiba-tiba melontarkan pengakuan mengejutkan. Selama 1000 tahun penuh, ia telah mencoba menarik perhatian konstelasi tersebut. 1000 tahun ia habiskan hanya untuk sebuah pengakuan dari entitas yang lebih tinggi. Moon benar-benar terkejut, pikirannya sulit menerima angka sebesar itu. Bahkan membayangkan satu kehidupan penuh untuk mengejar seseorang pun sudah tampak seperti kegilaan. Namun, setan itu hanya menggeleng pelan dengan nada kecewa. Ia berkata bahwa manusia biasa seperti Moon tak akan pernah benar-benar paham. Tapi saat hendak menjelaskan lebih jauh, ekspresinya berubah drastis. Ia tampak menyadari sesuatu yang tak bisa dilihat oleh Moon. Wajahnya menggelap, bibirnya bergerak seakan ingin mengucapkan sesuatu, namun tiba-tiba ia terdiam. Matanya menyempit karena amarah yang mendalam. Keheningan yang muncul begitu berat, seperti badai yang sedang menahan hujan derasnya. Lalu tanpa peringatan, suara setan itu meledak dalam teriakan keras, seperti sedang memarahi sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Moon. Moon tetap terpaku di tempatnya, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Tapi intuisi dalam dirinya menyampaikan bahwa sistem sedang campur tangan, mungkin mencoba menghentikan sang setan dari melanjutkan ucapannya. Beberapa saat kemudian, pria tua itu menghela napas panjang, seolah menyerah pada kekuatan yang lebih besar. Ia menatap Moon dengan alis terangkat dan ekspresi sinis, lalu berkata dengan nada mengejek bahwa tampaknya semuanya telah menjadi jelas sekarang. Murid itu saat ini terlihat terkejut dan benar-benar bingung. Ia belum sempat mengeluarkan sepatah kata pun ketika iblis mengangkat tangannya dan, dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa ia tidak merasa tersinggung sama sekali. Menurutnya, hal tersebut justru merupakan kehormatan besar bagi seseorang seperti murid itu karena mendapatkan perhatian dari salah satu makhluk agung seperti gugusan bintang. Bagi iblis, itu adalah tanda bahwa murid itu sedang meneruskan warisan luar biasa. Namun, tentunya tidak ada hal besar yang datang dengan mudah. Ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Moon terlebih dahulu. Tiba-tiba, layar sistem muncul di hadapannya, menampilkan misi yang harus ia jalankan, menemukan seseorang yang layak menerima perlindungan iblis. Jika berhasil, maka ia akan memperoleh tingkat kedua dari seni iblis dan mendapatkan tambahan 5.000 poin prestasi. Moon mulai berpikir keras, dan sosok pertama yang muncul dalam pikirannya adalah Maki. Namun, keraguan mulai menghantuinya. Ia bertanya-tanya bagaimana jika ia gagal? Bagaimana dampaknya terhadap masa depan Maki? Apakah kesempatan emas ini justru akan membuatnya kehilangan segalanya? Iblis yang memperhatikan kegundahan Moon hanya tersenyum tenang dan meyakinkan bahwa ia mempercayai penilaiannya. Terlebih lagi, karena Moon berada di bawah pengawasan gugusan bintang, itu sudah cukup menjadi bukti bahwa pandangannya tidak salah. Namun sebelum Moon bisa menetapkan pilihannya, lelaki tua itu tiba-tiba mengajukan persyaratan aneh. Ia berkata bahwa orang yang dipilih haruslah seorang perempuan. Moon mengernyit, tak memahami kenapa harus seorang gadis. Tapi lelaki tua itu tak memberi ruang untuk berpikir lebih jauh. Ia melanjutkan dengan cepat, menjelaskan bahwa gadis itu harus muda, cantik, berani, dan memiliki kepribadian yang kuat. Karena seni iblis memerlukan keberanian luar biasa yang tidak bisa dipikul sembarang orang. Moon hendak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, namun lelaki tua itu tidak memberinya kesempatan. Ia menarik napas panjang,
Lalu dengan nada serius berbisik bahwa gadis itu juga harus memiliki kaki panjang, wajah menarik, dan penampilan yang mencolok. Moon hanya bisa terpaku di tempatnya. Otaknya kesulitan mencerna semua ucapan yang baru saja ia dengar. Ia tidak bisa memahami apa kaitan semua kriteria itu dengan pewarisan kekuatan. Ia sempat hendak membantah. Namun iblis hanya menanggapinya dengan senyum lebar penuh kelicikan dan berkata bahwa itulah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pewaris sejati dari gaya khasnya. Saat itu juga, Moon mulai mengerti mengapa Maki selama ini terus mengutuk lelaki tua itu tanpa henti. Namun sebelum ia sempat memberikan respons, tiba-tiba segala sesuatu di sekelilingnya mulai berubah bentuk. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang menyeretnya dengan kasar menjauh dari tempat itu. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di dalam rumahnya sendiri, dan suasana mendadak terasa sangat sunyi. Namun pikirannya masih belum bisa menyatu kembali dengan kenyataan. Tiba-tiba, suara penuh kepanikan memecah keheningan. Itu adalah suara batu filsuf yang berteriak panik, mempertanyakan kemana saja ia pergi. Moon membuka matanya dengan pelan, masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menghela napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya, kemudian kembali duduk bersama entitas agung, yakni iblis penguasa. Batu filsuf segera menyadari adanya getaran energi yang tak biasa dan langsung bertanya, apakah Moon baru saja bertemu dengan iblis itu. Moon sedikit kaget karena batu filsuf bisa mengetahui hal itu, dan balik bertanya dari mana ia tahu. Batu itu menjawab dengan tenang bahwa hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, karena iblis itu terkenal dengan reputasinya yang brutal dan destruktif. Ia lalu bertanya lebih lanjut apakah Moon sempat disakiti atau diserang, karena sangat sedikit yang bisa bertemu dengannya dan kembali hidup untuk menceritakannya. Namun Moon buru-buru meyakinkan bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi, ia baik-baik saja. Batu itu pun menghela napas lega, lalu berkata bahwa Moon benar-benar beruntung bisa kembali tanpa cedera. Iblis bukanlah makhluk biasa, dan pasti ada alasan kuat mengapa ia membiarkan Moon pergi tanpa bahaya. Kemudian ia bertanya apakah iblis tersebut marah karena Moon sedang mempelajari seni iblis. Namun Moon justru menjawab sebaliknya. Iblis itu justru mengizinkannya untuk mempelajarinya. Batu filsuf jelas terkejut dan menganggap hal itu aneh, karena menurutnya situasi ini sama sekali bukan lelucon. Ia pun menyarankan agar mereka segera memulai persiapan untuk membuat eliksir. Moon pun berdiri dan mulai bekerja. Batu filsuf bertanya apakah ia membutuhkan bantuan untuk mengatur bahan-bahan dan prosesnya. Namun Moon sudah memantapkan hati untuk melakukannya sendiri. Tapi tiba-tiba, batu filsuf bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih rendah. Apakah Moon juga mendengar suara aneh itu? Ia pun bertanya dengan bingung suara apa itu, dan batu menjawab dengan senyum licik bahwa itu adalah suara racun yang sedang ditarik keluar dari serum, seolah-olah melawan takdirnya. Moon agak heran dengan komentar itu, tapi memilih untuk tetap fokus hingga akhirnya rampung membuat ramuan tersebut dengan penuh kebanggaan. Batu terlihat terkejut, karena ramuan itu tak berbentuk cair seperti yang ia bayangkan, melainkan justru berubah menjadi sebuah pil. Moon mengakui bahwa dirinya mengubah struktur dasar ramuan karena tak memiliki wadah yang cukup kuat untuk menampung kekuatan sebesar itu. Batu menyetujui alasannya dan berkata bahwa itu masuk akal, apalagi mereka berhasil menciptakannya menggunakan energi iblis. Meskipun Moon sendiri yang membuatnya, hasilnya tetap mengejutkannya karena efeknya luar biasa, sebuah benda yang mampu meningkatkan kemampuan fisik seseorang secara permanen. Batu menjelaskan bahwa ramuan ini tergolong kelas B karena bahan-bahannya tidak terlalu langka, tetapi potensi yang dimilikinya sangat hebat. Ia mengingatkan Moon bahwa tidak semua orang bisa menyerap energi iblis dari ramuan tersebut. Namun, Moon menanggapi dengan percaya diri, mengatakan bahwa hal itu mungkin berlaku bagi orang biasa, tapi dirinya berbeda. Ia memiliki keunggulan karena seni iblis telah terukir di dalam batu, dan jika digunakan dengan benar, maka tak akan ada masalah. Batu mengangguk mantap, menyatakan kepercayaannya penuh pada Moon. Tanpa ragu, Moon langsung menelan pil itu, dan seketika notifikasi sistem membanjiri penglihatannya. Kekuatan, kecepatan, dan kesehatan fisiknya meningkat 2 level dalam sekejap. Namun, sebelum sempat memproses semua itu, ia mendapati dirinya telah berpindah ke lokasi yang sepenuhnya berbeda. Ia menatap sekeliling dengan tajam, seolah mencari sesuatu. Dan ketika ia menemukannya, keterkejutannya tak tertahankan. Di hadapannya, terdapat nyala api ungu yang menjulur di ruang aneh dan tampak akan menghilang kapan saja. Moon segera berteriak, memperingatkan Batu agar tidak membiarkan api itu lenyap. Batu yang menyadari betapa berbahayanya situasi itu segera mendekat dan menyerap api tersebut sepenuhnya. Saat itulah, kebenaran terungkap, api itu adalah energi iblis murni. Mereka hanya berhasil menahannya di detik terakhir, karena jenis energi seperti ini terkenal cepat menguap. Setelah kejadian itu, Moon mulai berpikir bahwa langkah selanjutnya adalah membentuk inti energi danan sebelum memulai teknik neraka.
Namun, Batu memotong pikirannya dengan pertanyaan yang terdengar ganjil. Ia bertanya mengapa Danan harus selalu terletak di bawah pusar dan apa sebenarnya fungsinya. Moon terdiam sejenak dan mengakui bahwa ia belum pernah memikirkan hal itu. Batu lalu menjelaskan bahwa Danan hanyalah wadah untuk menyimpan energi agar bisa digunakan nanti, jadi menurutnya, tidak ada alasan kenapa letaknya harus di satu tempat saja. Ia bahkan sempat tertawa, mengingatkan Moon bahwa ia sekarang memiliki unit penyimpanan energi terbaik di dunia. Moon merenungi ucapan itu, dan tak lama kemudian ia menyadari bahwa Batu benar. Sejak menciptakan senjata legendaris, pandangannya terhadap dunia telah berubah. Kini ia berdiri di hadapan batu filsuf, menatapnya seolah itu adalah harta karun yang luar biasa. Dengan senyum kecil, ia memuji betapa dalamnya kebijaksanaan yang dimiliki batu itu. Batu ini bukan sekadar sumber energi, melainkan lebih kuat dari semua inti daya atau pusat data di seluruh dunia. Karena batu bekerja dengan efisiensi luar biasa, Moon mulai berpikir, mengapa tidak menjadikannya sebagai inti dananya? Dengan begitu, alih-alih hanya menjadi sumber energi biasa, batu ini akan menjadi senjata terkuat di gudangnya. Keputusan itu benar-benar brilian, dan Moon yakin ia telah membuat pilihan terbaik. Bahkan saat ia berlatih seni iblis, ia tak pernah lupa bahwa dirinya adalah seorang alkemis sejati. Semua ini, pada akhirnya, bermula dari sana. Begitu ia kembali ke dunia nyata, dunia seolah berbalik padanya. Notifikasi sistem turun seperti hujan, memberitahu bahwa ia telah berhasil menyerap kemampuan dari makhluk sihir, dan danannya kini telah bergabung dengan batu filsuf. Lebih mengejutkan lagi, muncul notifikasi tambahan yang menyatakan bahwa energi Moon kini terhubung langsung dengan kekuatan alkimianya. Moon mengangkat alisnya, heran dan penasaran, tak memahami bagaimana dua hal itu bisa saling terkoneksi sedemikian rupa. Ia pun dengan cepat membuka layar statusnya, dan mendapati bahwa energi iblis yang ia miliki telah tergolong sebagai statistik makhluk sihir. Kekuatan sihir kini telah menjadi bagian dari kemampuannya. Namun yang benar-benar membuatnya terkejut adalah angka yang tertera. Angka itu telah mencapai 8, padahal dia baru menyerap sebagian kecil dari energi batu filsuf. Seperti biasa, batu itu lebih cerdas darinya dan langsung menjelaskan konsepnya secara sederhana. Batu itu menyampaikan bahwa persoalannya bukan sekadar angka, melainkan adanya hubungan proporsional antara kekuatan makhluk sihir dan kekuatan alkimia. Moon mulai memperhatikan lebih serius dan mendapati bahwa kekuatan alkimianya telah mencapai angka 17. Nyaris 2 kali lipat dari statistik makhluk sihir miliknya. Sebuah pertanyaan terlintas di benaknya mengenai apakah peningkatan kekuatan alkimia akan ikut mendorong pertumbuhan statistik makhluk sihir. Batu filsuf membenarkan teorinya dan mengungkapkan bahwa keberadaan batu itu sebenarnya sudah memengaruhi perkembangan Moon sejak lama. Namun, ia juga memperingatkan agar Moon menjaga kekuatan alkimianya tetap pada angka genap supaya distribusi energi bisa dilakukan secara efisien. Kekaguman melanda Moon karena setiap kali kekuatan alkimianya meningkat, kemampuan iblis di dalam dirinya juga ikut berkembang. Hal ini menjadi keuntungan besar menjelang pertarungan di arena, yang akan segera dimulai. Saat hari pertandingan tiba, atmosfer terasa penuh tekanan. Semua orang menanti-nanti momen dimulainya, ritual pengorbanan, tersebut. Arena kini dipenuhi 100 petarung, masing-masing berdiri waspada, memperhatikan sekitar mereka dengan penuh perhitungan. Antara yang percaya diri hingga yang hampir roboh oleh rasa takut. Di tengah kerumunan, seorang pria tampak gelisah, namun bukan karena dia akan bertarung. Ia justru tengah sibuk berinteraksi dengan para penontonnya. Pria ini dikenal luas sebagai Raja Uang, terkenal karena jasanya yang menjanjikan kemenangan dalam setiap pertandingan. Saat itu, ia tengah berdiri bersama sekelompok pemuda yang terlihat gugup, dan dengan suara tenang, ia menyampaikan bahwa pertarungan bertahan hidup seperti ini adalah skenario terburuk bagi bisnisnya. Pesan yang ia sampaikan cukup jelas. Klien-kliennya telah membayar mahal untuk menjamin kemenangan. Tetapi di kompetisi seperti ini, tidak ada yang bisa dijanjikan sepenuhnya. Salah satu dari mereka, dengan nada kesal, mempertanyakan apakah uang 10 juta yuan mereka akan kembali. Ketegangan meningkat di antara kelompok itu, dan nada suara mereka meninggi, namun Raja Uang tetap tenang. Ia mengatakan bahwa hadiah dalam pertarungan ini dimulai dari peringkat 50 hingga posisi puncak. Jadi meskipun ia tidak menjanjikan 3 besar, kemenangan masih bisa mereka raih. Mereka terdiam sejenak, lalu salah satu dari mereka bertanya tentang rencananya. Dengan penuh keyakinan, Raja Uang menjawab bahwa mereka akan bertanding sebagai sebuah tim. Semua orang menatapnya dengan bingung, namun ia menjelaskan bahwa mereka tidak akan melakukan apa-apa. Mereka hanya akan bertahan dan mengikuti sisa rencananya. Walau awalnya ragu, keyakinan pria itu menyebar cepat. Strateginya pun mulai terkuak. Dia akan menyingkirkan semua pesaing, dan saat hanya kelompoknya yang tersisa di arena,
dia akan mengakhiri hidupnya sendiri agar mereka bisa meraih 3 posisi teratas. Saat ditanya mengenai urutan peringkat, ia menjawab santai bahwa karena semuanya membayar jumlah yang sama, mereka bisa menentukan urutannya sendiri. Penonton yang menyaksikan pun terkejut, pria ini bukan hanya sekadar penipu, tapi profesional sejati yang tahu cara memainkan permainan. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Seseorang datang, sosok yang menakutkan dan langsung membalikkan seluruh situasi. Semua mata tertuju pada satu orang, Moon. Raja Uang menatapnya tanpa rasa cemas, lalu tersenyum, merasa seolah keberuntungan telah datang menghampirinya. Dalam siaran langsung, kegembiraan para penonton pun meledak. Semua menanti kejutan berikutnya. Wajah-wajah penonton dipenuhi dengan kebingungan, sementara Moon memasuki arena tanpa membawa senjata apapun. Tapi hal ini sama sekali tidak mengganggu strategi Chuning, yang langsung memerintahkan timnya untuk bersembunyi dan memusatkan perhatian pada Moon. Pertarungan sudah diambang dimulai, namun tiba-tiba serangkaian notifikasi muncul di hadapan Moon, mengumumkan bahwa karena pencapaiannya, aturan pertandingan akan diubah mulai dari ronde berikutnya. Yang akan datang nanti tidak akan diminta lagi mengikuti tes penilaian peringkat. Ia mulai merenung, mencoba memahami arti dari hal itu. Mungkin saja, sebentar lagi sistem akan menetapkan peringkat resminya, dan akhirnya ia bisa naik ke level selanjutnya. Ia teringat kembali bagaimana sebelumnya ia sempat terjebak di level 1, tempat yang tidak memberikan manfaat apapun. Tapi kali ini keadaannya berbeda. Dengan kembalinya kekuatan mana dan kemampuan barunya yang luar biasa, kesempatan kini terbuka lebar untuk membuktikan dirinya. Namun tiba-tiba, ia teringat satu hal yang sangat penting. Ia lupa mengaktifkan siaran langsung sejak putaran pertama. Kesal pada dirinya sendiri, ia buru-buru menyalakan siaran. Ia tahu bahwa dirinya tak punya banyak pengikut, jadi ia tak mengharapkan penonton. Tapi begitu siaran dimulai, notifikasi membanjir. Zeus, kambing hitam, bahkan iblis sendiri sedang menyaksikan siarannya. Belum sempat ia mencerna situasi, Don King melancarkan serangan mendadak dengan senyum penuh kepercayaan diri. Bagi Don King, Moon hanyalah batu kecil yang akan dihancurkan dalam hitungan detik. Serangannya sangat ganas, dan dalam waktu singkat senyum Don King makin melebar. Ia benar-benar yakin bahwa ia telah menang. Baginya, pemain seperti Moon yang bahkan tak bersenjata, mustahil punya peluang melawan seseorang yang hampir menyentuh peringkat berlian. Tapi kemudian, kejutan terjadi. Moon masih berdiri di tempatnya, tak hanya menahan serangan itu, tapi bahkan berhasil membalas dengan hantaman keras yang membuat Don King terhuyung mundur. Wajah Don King menyeratkan keterkejutan. Mustahil. Bagaimana pemain selevel Moon bisa merespons secepat itu? Kolom komentar di siaran langsung meledak. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Beberapa menuduh Moon curang, sementara yang lain hanya terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Don King, yang masih mencoba memahami situasi, mulai memperhatikan lebih dalam. Diam-diam ia mengakui bahwa Moon memiliki kemampuan bertarung yang tak bisa diremehkan, meskipun penampilannya sangat biasa. Tapi perhatian Moon kini tertuju pada sesuatu yang lain. Ia menyadari bahwa serangan balasannya tidak menimbulkan efek roh apapun dari Don King, yang artinya lawannya baru saja menggunakan teknik penghindaran instan, sebuah trik yang memindahkan titik dampak di detik terakhir untuk mengurangi kerusakan. Kecurigaannya makin kuat saat ia fokus pada perlengkapan yang digunakan Don King, lalu menyadari bahwa pria itu adalah seorang seniman bela diri. Semua mulai masuk akal, termasuk gaya bertarungnya yang khas. Di saat yang sama, batu filsuf yang terhubung dengannya berbisik di dalam pikirannya, mengungkap keberadaan 3 pemain tersembunyi di sekitar lokasi. Moon langsung mengetahui posisi mereka dengan jelas. Ia mengalihkan pandangan ke arah Don King, dan kini mulai memahami lebih dalam, jadi inilah sistem, layanan bantuan, yang selama ini dibicarakan orang-orang. Dengan nada tegas dan yakin, Moon menyimpulkan bahwa Don King adalah otak di balik sistem tersebut. Alih-alih menyangkal, Don King justru tersenyum santai dan bertanya bagaimana Moon bisa tahu secepat itu. Moon menatap dingin, menegaskan bahwa semuanya sudah jelas sejak awal. Ia tak pernah menghormati pemain yang memanfaatkan sistem demi keuntungan instan, apalagi mereka yang dibayar untuk menaikkan level pemula tanpa kemampuan murni. Ia teringat pada banyak pemain yang berhasil mencapai peringkat tinggi melalui cara-cara curang dan penuh manipulasi. Nada suara Moon penuh ketegasan saat ia menyampaikan kebenciannya terhadap sistem yang merusak keseimbangan permainan. Don King mencibirnya, mengatakan bahwa semua pemain lemah berbicara dengan cara yang sama. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Don King terus berseloroh, diiringi komentar dari para penontonnya yang menertawakan Moon. Banyak yang mencemooh Moon, menyebutnya sebagai pemain jadul yang tak paham dunia game modern. Namun Moon bisa melihat jelas kepalsuan dalam setiap ucapan Don King. Semua itu hanyalah strategi untuk menggoyahkan mentalnya. Dengan senyum sinis,
Moon membalas bahwa jika itu satu-satunya taktik yang Don King punya, maka permainannya sungguh payah. Level lawannya ternyata begitu dangkal, hingga ia lebih memilih permainan psikologis daripada pertarungan sesungguhnya. Don King mengepalkan tinjunya, amarah mulai menyelinap ke raut wajahnya. Tapi ia tetap berusaha menyembunyikannya di balik tawa keras. Ia mencoba mengejek balik, menuduh Moon sedang marah. Tapi Moon tetap tenang. Dengan keteguhan luar biasa, ia menyatakan bahwa dirinya tidak peduli. Ia punya misi yang harus diselesaikan, dan ucapan Don King tak akan mengubah apapun. Menyerah bukan bagian dari kamus hidupnya. Don King kembali tertawa dengan nada menghina. Baginya, seorang pemain peringkat perunggu yang menerima misi serius hanyalah bahan lelucon. Penonton semakin riuh menertawakan Moon, tapi ia tetap berdiri tanpa tergoyahkan sedikit pun. Meski disindir dan diejek, Moon tetap tenang dengan nada suara yang mantap, menyatakan bahwa ini bukan sekadar tugas biasa. Misi ini telah ditentukan untuknya bahkan sejak ujian penilaian dimulai. Sebelum siapapun sempat merespons, ia sudah meluncur dengan serangan ganas ke arah Don King. Don King awalnya menyangka perangkapnya berhasil, mengira Moon mulai menyerang secara gegabah, dan berniat memberinya pelajaran atas kebodohannya. Namun, semua pukulannya meleset. Moon tampak seolah bisa membaca setiap gerakan lawannya, menghindari serangan dengan mudah dan anggun, seolah menari di tengah medan laga. Gerakannya yang mengalir dan penuh keluasan membuat Don King semakin frustrasi. Setiap kali ia mencoba mempercepat serangan, Moon selalu menghilang di detik terakhir, membuat wajah Don King semakin dipenuhi amarah dan giginya saling bergesek karena menahan emosi. Hingga pada akhirnya, Don King kehilangan kesabaran sepenuhnya dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya dengan pukulan terkuat yang dimilikinya. Namun, serangan tersebut pun tak membuahkan hasil. Justru di saat itulah, Moon melancarkan serangan balik. Sebuah pukulan telak menghantam perut Don King, mengusir udara dari paru-parunya dan membuat tubuhnya terlempar ke belakang dalam keadaan terkejut. Don King terdiam, sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Tidak peduli sekuat apa usahanya, Moon selalu bisa menangkis dan membalas dengan presisi mengincar titik lemahnya. Tatapan Don King terkunci pada Moon, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa lawannya bukanlah petarung biasa. Yang lebih menyakitkan lagi, rasa malu mulai melahap dirinya dari dalam karena ia sedang dipermalukan di depan ribuan penonton. Ia merasa reputasinya yang selama ini dibangun dengan susah payah bisa hancur kapan saja. Dengan tekad membara, Don King kembali berdiri. Otot-ototnya menegang saat ia memaksakan diri untuk menyelesaikan pertarungan ini apapun taruhannya. Ia menghimpun seluruh kekuatannya dan meluncurkan serangan paling kuat yang ia miliki, dengan semangat dan pengalaman bertahun-tahun sebagai petarung. Tapi hasilnya sungguh menghancurkan. Moon menahan serangan itu dengan mudah, bahkan sebelum Don King sempat menyadari bahwa ia telah gagal. Tanpa memberi celah, Moon membalas dengan pukulan luar biasa yang menghantam Don King hingga terpental dan terkapar di tanah. Napasnya tersengal, pikirannya kacau tak mampu mencerna dari mana datangnya kekuatan sebesar itu. Don King menjerit liar, kekuatan yang meledak dalam tubuhnya tak menyisakan ampun. Sosok petarung yang dulu penuh kesombongan kini tergeletak tak berdaya. Satu tangannya putus dan tubuhnya hancur. Saat itu pula, sebuah notifikasi muncul di hadapan Moon, menandai bahwa ini adalah kill pertamanya dalam pertempuran tersebut. Serangkaian notifikasi mulai bermunculan, memperlihatkan berbagai hadiah atas kemenangan itu. Tapi yang paling mengejutkan, muncul pesan baru, bukan sembarang notifikasi, tapi ucapan langsung dari sang iblis yang puas dengan pencapaiannya. Sebagai penghargaan, Moon diberikan 500 poin prestasi. Ia berdiri tegak, matanya bersinar dengan tekad. Jika sang iblis sedang menontonnya, maka ia tak boleh menahan diri, ia harus memberikan segalanya. Ketika sistem kembali merespons situasi yang terjadi, notifikasi baru muncul di hadapannya. Arena itu sendiri memutuskan untuk memberinya 1000 poin prestasi tambahan. Itu adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, setelah membaca baris berikutnya, ia langsung mengerti penyebabnya. 3 dari Raja Konstelasi resmi menjadi pendukungnya. Gelombang semangat menyelimuti dirinya, terutama ketika pemberitahuan lain muncul memberitahukan bahwa ia dianugerahi sebuah gelar baru. Tapi gelar itu bukan sekadar nama. Gelar ini bersifat dinamis. Selama para Raja Konstelasi itu masih mendukungnya, kekuatannya akan terus berkembang. Namun, jika salah satu dari mereka menarik dukungannya, maka level kekuatannya akan anjlok secepat ia meningkat. Dengan penuh antusias, ia langsung membuka detailnya dan senyuman lebar menghiasi wajahnya. Semua kemampuannya naik hingga 3 peringkat sekaligus, kecuali kekuatan sihirnya. Ia sadar betul bahwa berurusan dengan para konstelasi memiliki risikonya sendiri, tapi ia sudah mengambil keputusan. Ia siap menerima misi apapun yang mereka berikan ke depannya karena kekuatan yang ia dapat dari mereka terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Namun,
Pikirannya buyar saat suara dari arah lain menyela. Ia menoleh cepat dan melihat kelompok Donking masih berdiri, dua dari mereka tampak ketakutan. Wajah mereka pucat, tangan gemetar, dan bahkan saat mencoba mengancam, tubuh mereka jelas menunjukkan rasa panik. Melihat itu, Moon hanya tertawa sinis. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka bisa lolos dari tahap seleksi awal. Mereka jelas bukan petarung sejati, melainkan pengecut yang membeli jalan mereka menuju kemajuan. Wajahnya berubah dingin, dan ia memutuskan untuk menyingkirkan mereka tanpa banyak usaha. Baginya, itu bahkan bukan pertarungan yang layak. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara tenang terdengar dari belakang, mengomentari kekuatan Moon dengan nada seolah-olah ia memang terlahir dengan kemampuan luar biasa. Moon perlahan menoleh dan melihat seorang pria asing mengamatinya dengan penuh ketertarikan. Pria itu terus berbicara dan menyampaikan rasa hormat atas sikap Moon yang tak menunjukkan belas kasihan terhadap yang lemah. Dengan nada datar dan tatapan tajam, Moon membalas bahwa ini adalah arena pertarungan, tempat di mana belas kasihan tak punya tempat. Pria itu hanya tersenyum. Moon berdiri di hadapannya, orang yang memperkenalkan diri sebagai Yan, dan kini melontarkan pujian seolah tengah menguji dirinya. Hu Yeon mengungkapkan kekaguman terhadap Moon yang bukan hanya memiliki kekuatan, tapi juga tahu bagaimana menggunakannya dengan tepat. Moon menatapnya lebih saksama. Ada sesuatu yang tak biasa pada pria ini, sebuah aura otoritas, bukan dari orang sembarangan. Tiba-tiba, Hu Yeon merogoh saku dan menyerahkan sebuah kartu pada Moon sambil berkata bahwa dunia ini tak hanya berjalan berdasarkan kekuatan saja. Moon mengambil kartu itu dan saat membaca nama yang tertera, matanya melebar. Ia mengenali nama itu, bukan sembarang orang, melainkan seseorang dari Federasi Kontinental, guild terbesar di seluruh Tiongkok dan salah satu dari dua kekuatan paling berpengaruh di dunia. Dengan cepat, Moon menatapnya dan bertanya apakah Hu Yeon datang sebagai pencari bakat untuk Tiongkok. Hu Yeon menjelaskan bahwa awalnya ia berniat merekrut Donking karena melihat potensi nyata dalam dirinya. Ia merasa tertarik untuk menyia-nyiakan waktunya sebagai semacam sopir cadangan. Moon mendengarkan dengan seksama dan bertanya dengan nada serius mengapa tawaran itu tak langsung diberikan kepada Donking. Hu Yeon menjawab santai bahwa mungkin ia akan mempertimbangkannya jika Donking terus melanjutkan siarannya. Kalimat itu penuh sindiran, tapi Moon tak bereaksi, hanya terus memandangi kartu itu dengan penuh pertimbangan. Federasi Kontinental tampaknya bergerak lebih awal kali ini, berusaha mengamankan talenta sebelum negara lain melakukannya. Hu Yeon yang menyadari ketegangan di wajah Moon, berkata dengan nada menggoda bahwa ia paham apa yang Moon pikirkan, terutama soal pandangan orang Korea terhadap warga Tiongkok. Seolah bisa membaca pikirannya, tapi Moon bukan orang yang mudah digoyahkan. Dengan tenang, ia menjawab bahwa ini bukan soal opini, melainkan soal fakta. Tiongkok memang telah mengambil kewarganegaraan Korea dan sekarang mengontrol banyak pertandingan di sana. Hu Yeon hanya tertawa santai seolah tak ambil pusing. Menurutnya, itu hal yang wajar, karena pertandingan dunia yang sesungguhnya baru dimulai dari level platinum ke atas. Dan semua, kontrol, itu hanyalah hasil dari sistem, bukan manipulasi. Tapi dari ekspresi Moon yang dingin, jelas terlihat bahwa ia tak menerima penjelasan itu. Ia menatap tajam seperti seekor rubah yang sedang menyusun langkah selanjutnya, lalu mengutarakan ketidaksenangannya dengan nada tersirat. Cara pendekatan itu tidak benar-benar membuat Moon marah, tapi dia memang tidak menyukainya. Dia terdiam sejenak sebelum menanggapi dengan dingin. Ia tahu persis bahwa kemampuan membujuk adalah senjata para elit di dunia ini, dan pria di hadapannya jelas bukan hanya seorang perantara biasa. Bisa jadi, ia adalah salah satu pion yang dilatih oleh mereka yang mengatur segalanya dari balik layar. Sebelum Moon sempat berbicara lebih jauh, nada suara lawannya berubah serius. Ia mulai memaparkan tawaran secara langsung, 5 juta yen sebagai uang muka, yang setara lebih dari 29 juta yuan, ditambah senjata bernilai miliaran dan perlengkapan tempur yang nilainya sama fantastisnya. Kontrak selama 3 tahun, dapat diperpanjang, dan jika Moon mengambil kewarganegaraan Tiongkok, ia akan menerima tambahan 50 juta yen. Tawaran yang luar biasa, siapapun dengan akal sehat pasti langsung menyetujuinya. Hu Yeon sangat yakin Moon pun akan bereaksi serupa. Namun semua itu terasa seperti perangkap. Jemari Moon mencengkeram tangan Hu Yeon dengan kekuatan yang tak masuk akal, sampai darah menetes dari telapak pria itu. Hu Yeon menjerit kesakitan dan berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Moon menatapnya dengan mata dingin yang mengerikan, dan dengan suara tenang yang mengandung ancaman, ia menyatakan bahwa seseorang di posisi Hu Yeon seharusnya tahu cara membaca lawan bicaranya. Andai saja ia mengenal Moon dengan lebih baik, ia pasti sadar bahwa Moon takkan pernah menerima tawaran itu. Tubuh Hu Yeon gemetar hebat, napasnya memburu, dan rasa sakit membuatnya nyaris kehilangan kendali. Matanya dipenuhi rasa takut saat ia bertanya dengan panik kenapa Moon menolak tawaran tersebut. Tanpa sedikit pun ragu, Moon menjawab dengan nada sedingin es,
bahwa ia tak tertarik pada tawaran itu. Hu Yeon terbatuk dan nyaris tak bisa bernapas. Sementara Moon tetap berdiri tenang, pikirannya tak goyah sedikit pun. Ia tak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Setelah itu, Moon melepaskan genggamannya dan pergi begitu saja, tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu, pertarungan yang lebih besar sedang menantinya.